Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang APK Lovers. Mantap Min durasinya. Oke, siap sama-sama abangku. Dari Bang Azarnas, kalau ini langganan kasih Saweria ya. Kalau ke Mimin, ya Banjarmasin hadir bro. Siap abangku. Dari Jelius, lanjut. Oke bang, singkat banget pesannya ya. Dari Bang Hamrun, semangat terus Min, siapa bangku. Jadi episode ini spesial sih menurut Mimin ya, dengan alur ceritanya yang wow, jos banget. BTW, makasih banyak ya guys udah sawer Mimin sebagai penyemangat menamatkan alur cerita Sword Star. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Ada beberapa organisme istimewa di alam semesta, dan banyak di antaranya memiliki tubuh yang sangat besar. Namun bahkan bentuk kehidupan istimewa yang terbesar memiliki tinggi beberapa ratus juta mil, dan sebagian besar dari mereka berasal dari ras tumbuhan dan ras batuan. Sedangkan untuk Samudra 9 keterpencilan, diameternya lebih dari 10 tahun cahaya. Tidak seorang pun pernah tahu mengapa dia memiliki tubuh yang luar biasa besar. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Tidak ada tubuh dewa lain yang dapat dibandingkan dengannya. Aku juga mendengar bahwa Master 9 keterpencilan tidak memiliki teknik bakat apapun. Loveng tercengang, mengapa tidak ada teknik bakat? Master 9 keterpencilan tidak diragukan lagi merupakan bentuk kehidupan istimewa di alam semesta, kata pemimpin kota kekacauan primal. Namun, bahkan jika dia dihabisi dan tubuh dewa lainnya dibiarkan, dia tidak pernah menguasai teknik bakat apapun. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta yang adil. Dia telah dianugerahi oleh alam semesta. Karena hal itu, dia pasti sangat dibatasi di bidang lain. Loveng, mengapa kamu di sini untuk bertanya tentang Master 9 keterpencilan? Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Aku ingin membiarkan tubuh ketigaku, jawab Loveng. Tubuh ketiga seperti para pangeran. Para pangeran di dunia 9 keterpencilan, berdasarkan apa yang ku ketahui, para pangeran itu memiliki sesuatu yang mirip dengan Laut 9 keterpencilan, tetapi mereka disebut Laut Kerajaan. Tetapi Master 9 keterpencilan hanya memiliki 3 anak. Salah satunya Universe Master, dan 2 lainnya adalah kesatria. Namun mereka dapat dihidupkan kembali, bahkan jika mereka terbunuh, kata pemimpin kota kekacauan primal. Loveng tertawa terbahak-bahak. Guru, berdasarkan apa yang telah kupelajari, Master 9 keterpencilan sebenarnya memiliki 108 anak secara total, dan ada 108 samudra kerajaan. Namun, para pangeran itu tidak sama kuatnya. Ada 3 kesatria, puluhan undying, dan puluhan penguasa sektor. Pemimpin kota primal terkejut. Jika ada 108 dari mereka, level kehidupan mereka tidak akan terlalu tinggi. Peluang keberhasilanmu akan jauh lebih tinggi. Loveng mengangguk. Ia juga berpikir hal yang sama. Apakah kamu ingin memperoleh air laut kerajaan? Tanya pemimpin kota primal. Semua 108 laut kerajaan terletak di pusat 9 dunia keterpencilan, dan tidak ada pasukan pribumi yang menjaganya, kata Loveng. Kamu salah. Pemimpin kota primal menggelengkan kepalanya. Master 9 keterpencilan akan menyadarinya, bahkan tanpa sebuah pasukan. Loveng tercengang, tetapi dia segera menyadari bahwa pemimpin kota primal benar. Samudra 9 keterpencilan adalah bagian dari Master 9 keterpencilan itu sendiri, dan seluruh samudra sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia akan menyadari apapun yang terjadi di sana.
Aku hanya akan minum sedikit air. Kurasa tidak apa-apa, Lo Feng merasa gugup. Aku tidak yakin, kata pemimpin kota primal. Lagi pula, air itu bagian dari tubuh anak-anaknya yang suci. Namun bahkan aku tidak yakin apa yang akan terjadi jika Master 9 keterpencilan tahu kamu mengambil air itu. Katakan saja padanya bahwa kamu muridku. Dia berutang budi padaku dan hanya air akan baik-baik saja. Pemimpin kota primal menatap Lo Feng dengan puas. Jika tubuh ketiga Lo Feng di masa depan seperti milik Master 9 keterpencilan, dia bisa dihidupkan kembali tak lama setelah dia meninggal, dan energinya tak terbatas, maka Lo Feng pasti akan menjadi pejuang undying yang luar biasa dari umat manusia. Lo Feng tidak dapat menahan keinginannya lagi. Aku akan pergi mengambil air sekarang juga. Pergilah, kata pemimpin kota primal. Dia juga menantikan hasilnya. Di 9 dunia keterpencilan, mata tubuh Musa menyala-nyala. Ia terbang ke angkasa dan melesat menuju pusat dunia 9 keterpencilan. Tubuh Musa berdiri di langit, memandang ke arah lautan yang tak terbatas. 56 dari 108 laut kerajaan berwarna merah dan layak disebut laut berdarah. Ke-56 laut berdarah itu semuanya berukuran sama dengan diameter sekitar 50 juta mil. Ada juga 49 laut kerajaan yang airnya mengalir deras di dalamnya. Laut-laut itu tampak seperti laut-laut lainnya, tetapi berdiameter 600 juta mil. Dan inilah yang disebut laut kerajaan kecil yang dibicarakan oleh makhluk-makhluk pribumi. Ada juga 3 dengan diameter berkisar antara 20 miliar mil hingga 63 miliar mil. Ketiganya adalah laut kerajaan besar yang sangat legendaris. Tubuh Musa menukik ke bawah dan mendarat di samping laut berdarah. Laut kerajaan kecil menunjukkan pangeran undying. Laut kerajaan besar menunjukkan pangeran tingkat kesatria. Sedangkan untuk laut berdarah, mereka mewakili pangeran tingkat penguasa sektor. Apa yang kamu lakukan di sini? Seekor makhluk pribumi mendarat. Tubuh Musa meliriknya dan berbalik ke arah laut berdarah yang luas. Tempat darah mengalir deras di dalamnya. Dia berkata dengan hormat, "Aku hanya ingin melihat laut berdarah. Aku lahir di laut kerajaan besar, tetapi laut kerajaan besar milikku dulu seperti laut berdarah ini." Prajurit pribumi undying itu menatap tubuh Musa. Hati-hati, aturannya sangat jelas. Dilarang bertempur di sekitar laut berdarah, dan tidak seorang pun boleh mengambil airnya. Tentu saja aku mengerti. Musa mengangguk. Tubuh Musa bergumam setelah melihat prajurit pribumi itu pergi. Aku bahkan tidak tahu ada tabu seperti itu. Mungkin aku tidak mengumpulkan cukup informasi, tapi itu benar. Laut ini adalah para pangeran. Saat ini aku tidak peduli apapun. Aku harus memilikinya. Tubuh Musa sebenarnya agak gelisah. Master 9 keterpencilan yang menakutkan itu mungkin akan marah. Demi tubuh ketigaku, demi masa depanku, aku harus melakukannya. Lautan itu berbau darah, dan tubuh Musa dapat menciumnya saat jarinya menyentuh air. Ini sama sekali bukan air, ia menyadari. Ini adalah darah. Tubuh Musa kembali ke posisi semula. Kurang dari 0,1 detik berlalu setelah melakukan domain 2 kali. Dia sudah mendapatkan air dari laut berdarah. Tepat ketika tubuh Musa berencana untuk pergi, kekuatan yang luar biasa dan tak terbayangkan tiba. Energi 9 dunia yang berjarak ratusan juta mil di sekitar Lo Feng terkonsentrasi dan menjadi ruang di depan Lo Feng. Kemudian berubah menjadi wajah yang besar. Keganasan memenuhi langit dan daratan di sekitarnya. Sebuah kepala besar melayang di langit. Ia menatap tubuh Musa. Suara dingin bergema di seluruh langit dan daratan yang berdarah. "Wahai manusia, kamu menguji kesabaranku." Tubuh Musa tampak linglung. Master 9 keterpencilan benar-benar mengetahui segala hal yang terjadi di dunia 9 keterpencilan. Lo Feng kini muncul sebagai tubuh Musa, namun Master 9 keterpencilan memanggilnya manusia, yang berarti ia tahu bahwa tubuh manusia adalah tubuh aslinya. Untungnya, dia tidak langsung menghabisiku,
Pikir Musa dalam hati. Dia masih peduli dengan statusnya, dan dia memiliki hubungan dekat dengan sekolah dewa leluhur. Jadi dia tidak menyerang pewaris sepertiku. Tetapi apa yang harus kulakukan sekarang? Satu-satunya alasan dia tidak menyerangku adalah demi statusnya. Jika aku memprovokasi dia lebih jauh, dia akan menghabisiku secara langsung. Dan baik sekolah dewa leluhur maupun umat manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Pertama, aku tidak boleh memprovokasi dia lagi. Kedua, aku membutuhkan air di laut berdarah itu. Salam Universe Master, kata tubuh Musa memberi hormat padanya. Dia berubah menjadi tubuh bumi aslinya. Kepala raksasa itu menatap Lo Feng. Mengapa kamu tidak pergi setelah lolos dari lingkaran itu? Aku ingin mengambil risiko, Lo Feng berkata dengan hormat. Setelah keluar dari lingkaran, kupikir tak seorang pun akan mengenali tubuh Musaku. Dan sisi lain dari pusaran air 9 keterpencilan selalu dirahasiakan dari semua generasi pewaris sekolah dewa leluhur. Aku ingin mengambil kesempatan untuk melihatnya. Kupikir aku cukup beruntung untuk terhindar dari ketahuan. Tetapi sekarang, setelah melihatmu, aku menyadari semuanya berada di bawah pengawasanmu. Nama asliku adalah Master 9 Keterpencilan, kata kepala raksasa itu. Aku pernah mendengar sesuatu tentangmu, Kaisar Sungai Pedang. Kamu memiliki teknik bakat cloning, dan kamu bisa menghidupkan kembali dirimu, bahkan jika aku menghabisimu. Itulah mengapa kamu begitu tenang. Lo Feng berkata, aku hanya berpura-pura tenang. Kepala raksasa itu tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menyapu seluruh langit. Kamu seharusnya tahu bahwa 108 laut kerajaan, terutama yang berdarah terlarang. Kamu seharusnya mengumpulkan informasi di duniaku. Beraninya kamu tetap mencuri. Master 9 Keterpencilan menatap Lo Feng. Rasa terkejut melintasi wajah besarnya. Dia terkejut bahwa seorang penguasa sektor dapat menolak suara intimidasi darinya, karena bahkan beberapa kesatria tidak dapat tahan. Aku penasaran dengan 108 laut kerajaan yang legendaris, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Menurutku tidak ada yang istimewa dari air lainnya. Tetapi air di laut berdarah ini tidak hanya tampak seperti darah, tetapi juga berbau seperti darah. Aku jadi penasaran. Suara kepala raksasa itu semakin dingin. Kamu tahu itu terlarang, tetapi kamu tetap menyentuhnya. Karena itu, kamu harus bersiap untuk hukumanmu. Lo Feng menjadi sangat takut. Kepala raksasa itu mencibir lagi. Aku memang ingin menghabisimu, tetapi aku membatalkan rencana itu karena kamu adalah makhluk hebat yang dilatih oleh sekolah dewa leluhur. Ada anggota formal dan sub anggota di sekolah dewa leluhur. Sub anggota lebih banyak bertarung daripada anggota formal. Sub anggota adalah kekuatan terkuat di sekolah dewa leluhur. Aku adalah Master Dewa Penjaga, yaitu Master 9 Keterpencilan. Kepala raksasa itu menatap Lo Feng. Kamu Kaisar Sungai Pedang adalah anggota suborganisasi, dan kamu adalah orang yang penting. Lo Feng mengedipkan matanya cepat. Ada penjaga, kesatria penjaga, master kesatria penjaga, dan master dewa penjaga di suborganisasi, kata kepala raksasa itu sambil menatap Lo Feng. Setiap master dewa penjaga adalah kepala suatu kekuatan. Mulai hari ini, kamu, Kaisar Sungai Pedang, adalah penjaga dari suborganisasi sekolah dewa leluhur, dan aku adalah master dewa penjagamu. Semakin kuat dirimu, semakin tinggi statusmu. Aku akan mengampuni nyawamu jika kamu menerima persyaratan ini. Jika tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Lo Feng awalnya berencana untuk memanfaatkan kebaikan Master 9 Keterpencilan yang diberikan oleh gurunya pemimpin kota kekacauan primal. Tanpa disadarinya, sekolah dewa leluhur juga mengincarnya. Kamu tidak akan menjadi musuh bagi ras manusiamu, bahkan jika kamu berada di suborganisasi. Kepala raksasa itu melanjutkan, kamu akan sangat bebas di suborganisasi, dan tidak akan ada batasan untuk perilakumu. Sesekali, ada beberapa masalah di sekolah dewa leluhur yang perlu ditangani, dan saat itulah perintah datang.
Kamu bahkan dapat menulis alasanmu untuk menolak misi jika kamu tidak ingin melakukannya. Jadi, apakah kamu ingin menjadi bagian darinya? Lo Fong berkedip 2 kali lalu memberi hormat. Salam Master Dewa Penjaga. Pintar, kata Master 9 keterpencilan. Bagus, ini adalah token Dewa Leluhur. Sebuah token hitam muncul entah dari mana. Token itu jatuh dari langit dan jatuh ke depan Lo Fong. Lo Fong mengambil token itu yang berat dan dingin. Ini terintegrasi dengan jejak kehidupanmu, dan kaulah satu-satunya orang di sekolah Dewa Leluhur yang dapat menggunakannya, kata Master 9 keterpencilan. Kamu dapat menghubungi sekolah Dewa Leluhur dengan token ini, dan sekolah menggunakannya untuk mengumumkan sebuah tugas. Lo Fong terkejut, beginilah cara kerja alam semesta virtual. Aku mengerti, Lo Fong merasa lega. Jika ada orang di sekolah Dewa Leluhur yang datang kepadamu, tunjukkan token itu kepada mereka, dan mereka akan mengenalimu. Mengerti, jawab Lo Fong penuh hormat. Sekarang pergilah. Suatu kekuatan tak terlihat mengelilingi Lo Fong. Lo Fong menghilang. Kepala raksasa itu berkata, Kaisar Sungai Pedang sekarang milikku. Aku tidak perlu berebut untuknya. Sebaliknya, dialah yang datang ke dunia 9 keterpencilanku dan menyinggungku. Itulah sebabnya aku mengambilnya. Bagaimana reaksi yang lain ketika mereka tahu aku mengambil Kaisar Sungai Pedang? Terakhir kali, Langit Api mendapatkan Kaisar Sucong, tetapi aku sekarang mendapatkan Kaisar Sungai Pedang. Lo Fong melihat sekeliling. Ia merasa gembira bisa keluar. Cahaya keemasan yang samar-samar menyala. Lo Fong membawa budak jiwanya dan melangkah ke dalam cahaya, lalu menghilang ke angkasa. Di istana daerah rahasia primal, Lo Fong muncul di istana. Mungkin Master 9 keterpencilan tidak tahu mengapa Lo Fong mengambil air dari laut berdarah, atau mungkin dia sudah tahu, tetapi dia punya rencana lain. Bagaimanapun, Lo Fong telah mencapai tujuannya. Aku tidak peduli apakah dia tahu atau tidak. Intinya, aku bisa menjadi lebih kuat. Aku bisa mulai membiarkan tubuh ketigaku dengan air dari laut berdarah. Lo Fong sangat gembira. Ia pikir ia bisa mendapatkan air dari laut berdarah. Bakat-bakat luar biasa seperti Kaisar Sucong, Kaisar Cermin Kulit Kayu, dan Lo Fong sangat dihargai oleh sekolah Dewa Leluhur karena mereka dapat menyanyi para kesatria sebagai petarung undying dan akan menjadi lawan Universe Master begitu mereka menjadi kesatria. Hanya perlu sedikit latihan bagi mereka untuk memiliki kekuatan Universe Master setelah menjadi kesatria. Lagi pula, bakat tak tertandingi seperti ini tidak akan kembali ke Pulau Baunia jika mereka gagal di jalur Dewa Binatang. Tetapi mereka masih bisa membuat prestasi besar mengikuti jalur ruang dan waktu. Itulah sebabnya sekolah Dewa Leluhur menerima mereka terlebih dahulu untuk memastikan mereka tidak membiarkan makhluk unggul masa depan ini lolos. Di dunia internal, binatang bertanduk emas yang panjangnya 600 mil melolong ke girangan, menghasilkan suara bagaikan guntur yang menggelegar jauh. Ini harus berhasil. Tubuh Mosa menatap gumpalan air dari laut berdarah. Meskipun ia menduga peluang keberhasilannya tinggi, Lo Fong tidak yakin dengan tingkat kehidupan para pangeran. Memikirkan kegagalan terakhirnya, ia tidak bisa menahan rasa cemas. Dikelilingi oleh energi dunia dari dunia internal, air dari laut berdarah melesat naik dan terbang tinggi di langit. Air itu menjadi sunyi senyap di dunia internal. Setelah waktu yang lama, gumpalan air itu terbang ke pusat dunia internal. Teknik bakat klon berkembang biak, kata Lo Fong. Dunia internal mulai bergetar. Sebuah bola emas muncul tinggi di langit. Bola itu sudah mulai menghasilkan tubuh ketiga. Pikiran Lo Fong merasakan semuanya dalam sekejap. Berhasil, Lo Fong menyadarinya. Semua materi kehidupan telah terpecahkan dan telah mulai berkembang biak. Tubuh Mosa tertawa terbahak-bahak. Tubuh ketigaku dimaksudkan untuk menjadi Laut 9 keterpencilan berdarah, dan aku akan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas di masa depan. Bahkan jika aku meninggal, aku dapat terlahir kembali. Ini adalah keabadian yang nyata.
Loveng merasakan bahwa akan butuh waktu lebih dari 600 tahun untuk membiarkan tubuh ketiga. Semakin stabil dan kuat dunia internal, semakin mudah untuk membiarkan tubuh. Tetapi semakin kuat tubuh, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membiarkannya. Aku akan pergi ke sekolah dewa leluhur. Aku perlu mempelajari pemahaman hukum dalam 600 tahun mendatang. Menjadi andeng bukanlah hal yang sulit bagiku, tetapi akan butuh banyak usaha untuk menjadi seorang kesatria. Loveng tahu dengan jelas bahwa ia hanya bisa memahami sepenuhnya bagian teleportasi dari hukum ruang angkasanya. Hukum ruang angkasa yang lengkap membutuhkan kombinasi dari ketiga bagian. Banyak sekali talenta yang tak tertandingi memahami ketiganya, tetapi telah terhenti di langkah terakhir untuk selamanya, seperti Kaisar Truyan, Kaisar Suchong, dan Kaisar Cermin. Loveng tidak bisa meremehkannya. Setelah minum, Loveng menceritakan apa yang terjadi kepada pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota sangat gembira mengetahui bahwa Loveng tidak memanfaatkan bantuannya dan telah mulai membiarkan tubuh ketiganya. Meskipun para Universe Master yang kuat yang dekat dengan sekolah dewa leluhur adalah para pemimpin dari berbagai aliran suborganisasi dari sekolah dewa leluhur, mereka hanya milik suborganisasi. 9 keterpencilan ini, dia telah hidup begitu lama sehingga dia pikir bersaing dengan orang-orang tua lainnya itu menyenangkan. Loveng, bekerja keraslah. Karena kamu sangat dihargai oleh sekolah dewa leluhur, kamu mungkin mendapatkan beberapa harta karun sejati di masa depan. Baik guru, jawab Loveng. Loveng berkumpul dengan gurunya Kesatria Truyan dan beberapa temannya seperti Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Caman, dan Kaisar Lili setelah kembali ke Pulau Baunia. Berita itu menyebar bagaikan api di seluruh lapangan terbuka di dunia kemuliaan, dan Kaisar Cermin Kulit pun mengetahuinya. Di sebuah istana, tubuh suci Kaisar Cermin telah pulih sepenuhnya, namun dia tampak lebih dingin dan kejam. Tidak ada aura penguasa sektor. Kaisar Cermin Kulit Kayu menggertakkan giginya. Apakah dia menjadi Undying atau mendapatkan harta karun sejati yang baru? Aku akan menghabisinya secara langsung jika dia menjadi seorang Undying. Aku makhluk istimewa yang mulia dan kuat. Jika dia memiliki harta karun sejati yang baru, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Kaisar Sungai Pedang dan Kesatria Truyan, aku akan membahas dendam. Loveng duduk di istananya dan mulai berlatih setelah menghabiskan waktu berkualitas dengan guru dan teman-temannya. Meskipun ada rumor yang menyebar di luar, Loveng merasakan gunung bergetar. Para pewaris yang sedang mengobrol atau mencari harta karun semuanya berdiri dan melihat ke arah gunung tempat Loveng berdiri. Tak lama kemudian, langit dipenuhi oleh para pewaris dari semua ras di setiap arah. Kaisar Cermin Kulit Kayu juga terbang. Tidak mungkin. Dia membuka mata emasnya lebar-lebar dan melihat ada 7 pewaris di gunung yang bergetar itu, termasuk Loveng. Kaisar Cermin Kulit Kayu hanya memiliki 1 harta karun sejati biasa dan menolak untuk percaya bahwa Kaisar Sungai Pedang juga bisa mendapatkannya. Danau Aurora 5 warna berada tepat di atas gunung, dan tiba-tiba ribuan aurora mulai berputar seperti pusaran air. Ribuan aurora jatuh dari langit, masing-masing panjangnya lebih dari 6.000 mil dan terdiri dari 5 warna. Mereka menukik seperti meteor dan langsung menyelimuti gunung, memisahkannya dari dunia luar seperti tirai manik-manik yang sangat besar. Para pewaris merasakan luapan emosi saat melihat pemandangan yang luar biasa. Itu pasti Kaisar Sungai Pedang. Aku melihatnya mendarat di gunung. Para ahli waris yang keluar dengan enggan saling memandang, memastikan bahwa hanya Kaisar Sungai Pedang yang ada di sana. Apa itu? Loveng menyelundupkan kekuatan spiritualnya ke dalam kapal kuno dan menggabungkan jejak-jejak spiritual ke dalam kapal. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya yang membuatnya takjub. Loveng mengulurkan tangannya. Kilatan cahaya perak terbang keluar dan jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah sebuah kapal kuno seukuran kelereng kaca. Ini adalah harta karun tipe istana terbang. Mata Loveng menyala-nyala dan dia menatap kapal kuno itu dengan penuh semangat.
Itu hanya harta karun tingkat atas, tetapi diyakini sama berharganya dengan harta karun sejati. Tidak heran, itu adalah tipe istana terbang, dan pasti ada makhluk hebat yang bersedia menukarnya dengan harta karun sejati. Lo Feng langsung tahu segalanya tentang kapal kuno itu. Kapal itu disebut kapal hantu naga perak, dan itu adalah harta karun tingkat atas dan berfungsi seperti istana serigala langit. Kapal itu akan melindungi penggunanya selama ia berada di dalam kapal, kecuali jika musuh menghancurkan kapal itu. Serangan material akan menjadi hampir tidak berguna, dan serangan jiwa juga akan sangat melemah. Jika Lo Feng memiliki kapal ini ketika ia diburu oleh kaisar cermin kulit kayu, ia tidak akan bisa dilukai oleh kaisar cermin kulit kayu selama ia bersembunyi di dalam kapal. Demikian pula, Master Serigala Langit telah lolos dari serangan mengerikan yang datang dari seluruh samudra ke-9 keterpencilan yang terbakar dengan bantuan istana Serigala Langitnya. Kapal hantu naga perak ini sangat besar dan tinggal di dalamnya seperti dilindungi oleh benteng yang besar. Itu bahkan lebih baik daripada pangkalan dewa termahal milik ras robot. Meskipun kapal hantu naga perak tidak dapat mengubah arahnya secara fleksibel, ia sangat cepat berlari dalam garis lurus dan memiliki daya bertahan yang besar. Lo Feng tidak dapat menahan senyumnya. Aku bisa menggunakan kapal hantu naga perak ini begitu aku menjadi undying. Lo Feng mengangguk. Ketika aku menjadi jauh lebih kuat di masa depan dan mampu mengendari menara bintang, itu akan menjadi kartu andalanku. Setelah itu, kapal hantu naga perak ini akan menjadi kendaraanku hanya di permukaan. Baiklah, aku akan memanggilmu kapal galaksi saja. Oke guys, ditunggu di next episode bagaimana, apakah seperti apa sih kekuatan tubuh baru Lo Feng, yaitu tubuh ketiga, klon ketiganya ya. Kalau total tubuh sih pastinya bakal jadi 4, tapi ini klon ketiganya ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.